Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, welcome back with Mrs. Fitri with English Online Learning. Okay, so today we are going to learn about finding list. But before that, don't forget we have to pray to God. Okay, you can pray in your heart. Pray, begin. Amin. May Allah guide us always and help us to learn in English. Okay, students. Today we are going to learn in Unit 2, Lesson 1. Unit 2 about land and sea. Unit 2 itu membahas tentang daratan dan juga lautan. Dan pembelajaran hari ini kita di Lesson 1 mengenai animals and insects. Atau kita akan belajar mengenai binatang and insects dan serangga. Are you ready? If you're ready, please smile. Okay, I hope we can learn English with fun and enjoy. Okay, there are several learning goals. Ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini. The first one is knowing name of animals and insects. Tujuan pembelajaran pertama adalah mengetahui nama-nama hewan dan juga nama-nama serangga. The second is listen and finding the right pictures. Kita akan mendengarkan pada audio dan mencari gambar mana yang paling tepat. Third, we are going to know about some words, knowing words and its function. Kita akan mengetahui mengenai kata-kata dan fungsinya. Yang keempat, we are going to practicing speaking English. Kita akan practice berbicara bahasa Inggris. And the fifth, yang kelima adalah we are going to draw and writing in English. We are going to drawing, kita akan menggambar dan menulis dalam bahasa Inggris. So, menyenangkan bukan? Nah, hari ini kita akan belajar mencapai kelima tujuan itu. Semoga kita bisa mencapai semuanya ya. Oke, sekarang let's see some animals and insects. Sudah siap? Yuk kita baca kata-kata yang menjadi kosakata awal mengenai animals and insects. A. Listen, point, and say. 1. Hippopotamus. 2. Gorilla. 3. Panda. 4. Butterfly. 5. Caterpillar. 6. Bee. Oke, students, sudahkah kalian mencoba untuk speak in English about the name of animals? Sudah? Kalau sudah, good. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. We are going to the next is point B. You have to listen and find. Yang harus kalian lakukan adalah kalian listen carefully, kalian dengar baik-baik audio yang akan Miss berikan kepada kalian, dan kalian perhatikan gambar di poin B itu baik-baik. Nah, gambar yang ada di poin B itu akan dibicarakan dalam audio. Ketika seseorang atau dua orang sedang membicarakan satu atau salah satu hewan, kalian langsung tunjuk. Contoh, look at the hippopotamus. Nah, berarti di audionya lagi membicarakan tentang hippopotamus. So you have to search where is the hippopotamus. Kalian cari di buku kalian mana yang gambar menunjukkan hippopotamus. Paham? Kalian tidak perlu menulis atau menggambar. Ini adalah bagaimana cara kalian atau kemampuan kalian, menguji kemampuan kalian untuk mendengarkan dan berpikir dengan baik. Oke, selamat mencoba. B. Listen and find. Look at the hippopotamus. Why is it in the water? I think it likes to swim. It's almost under the water. Look, Julie, there's a panda. It's so fat. It looks just like my toy panda at home. Oh, that's right. But this one is a lot bigger. James, look at the butterfly. Where? I can't see it. It's on that yellow flower. See? It's orange and black. It's so pretty. What nice flowers. Oh
don't like bees. Where's the bee? I don't see it. It's there. Ew. Bzzz. Ah, stop. Alex, look at that gorilla. It looks so strong. Wow, it does look strong. What's that? Where? That little green thing on the tree. Oh, that's a caterpillar. First, it's a caterpillar. Then it's a butterfly. Can it learn to fly? That's right. Now, let's go see the hippopotamus. Oke anak-anak, sudah selesai listen and find-nya. Semoga kalian bisa mendapatkan atau mencari gambar-gambar sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam audio. Semakin kalian bisa mendapatkan pemahamannya dengan cepat, itu artinya kemampuan listening bahasa Inggris kalian semakin hebat. Jangan patah semangat buat yang masih bingung, terus berlatih karena kita akan semakin terbiasa. Oke, we are going to point C. Kita akan lanjutkan ke point C. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai tiga barang ini ya. Nah, 3 barang ini kita akan membuat beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Siap? Oke. Tadi kita ketahui bahwa markers ini yang paling besar. Bagaimana bilang atau menyebutkan markers itu besar? Good. The markers is big. Ya, besar dalam bahasa Inggris itu big. Jadi, kalau bilang marker ini besar, spidol ini besar, kita bilangnya the marker is big. Ya, good. Sekarang Miss Fitri punya 2 benda di sini. Ada markers dan pen. Mana yang lebih besar? Markers. Bagaimana bilang lebih besar dalam bahasa Inggris? Kita tambahkan variabel GER. Jadi bigger. Ya. Nah, bagaimana bilangnya? Spidol lebih besar dari pulpen. Oke, kita latihan. The marker is bigger than the pen. The marker is bigger than the pen. Oke, good. Sekarang Miss Fitri punya pen. Dan Miss Fitri akan ambil pensilnya. Mana yang lebih besar? Pen ya. Nah, bagaimana tadi menyebutkan pen lebih besar daripada pensil? Yuk. The pen is bigger than the pencil. Sekali lagi. The pen is bigger than the pencil. Good. Nah, sekarang kita bandingkan ketiga benda ini. Mana yang paling besar? Good. Marker yang paling besar. Bagaimana bilang kata atau kata paling besar dalam bahasa Inggris itu apa, Miss? Kata paling besar dalam bahasa Inggris kita tambahkan GEST. Kita tambahkan kata di belakangnya. Jadi biggest. Ya, kalau besar kan tadi big, lebih besar, bigger. Kalau paling besar, biggest. Ya, jadi the marker is the biggest. Ya, kalau kalian bilang paling besar berarti harus ada teman lainnya. Mana yang lebih kecil? Karena dia bertiga dan marker yang paling besar, kita bisa bilang gitu. The marker is the biggest. Ya, jadi artinya markernya paling besar. Sekarang kita pakai yang small. Nah, dari ketiga ini mana yang kecil? Good. Ya, pensil. Ayo latihan. Kita sebutkan pensil itu kecil. The pencil is small. Good. Sekarang pensil lebih kecil daripada pen. Gimana? The pencil is smaller than the pen. Ya, tambahan ER. The pencil is smaller than the pen. Pensil lebih kecil dari pen. Sekarang, pen lebih kecil daripada markers. Betul? Bagaimana bicaranya? The pen is smaller than the marker. Good. The pen is smaller than the marker. Good. Sekarang ketiga ini, mana yang paling kecil? Good. Pencil. Smaller itu lebih kecil. Kalau paling kecil kita sebutnya smallest. Okay. The pencil is the smallest. Good. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di poin C-nya ya.
Kalian lihat di buku kalian, di situ ada listen and say then practice. The hippopotamus is bigger than the panda. The hippopotamus is the biggest. Kalian lihat gambar yang pertama, ada itu nomor 1, ada gambar hippopotamus, ada gambar gorilla, dan ada gambar panda. Di sebelah kanan green box-nya, di sebelah kanan kotak hijau itu ada tulisan big, bigger, and biggest. Di situ ada yang tambahan ger, ada yang tambahan gest ya. Nah, kata awalnya adalah big atau besar. Big itu besar. Kalau lebih besar kita tambahkan variabel tambahan yang menjadi bigger. Itu artinya lebih besar. Nah, kalau paling besar kita tambahkan menjadi biggest. Ya, jadi kalian paham perbedaan big itu besar, bigger lebih besar, biggest paling besar. Good. C. Listen and say. Then practice. The hippopotamus is bigger than the panda. The hippopotamus is the biggest. Big, bigger, biggest. 1. The gorilla is bigger than the panda. The hippopotamus is bigger than the gorilla. The hippopotamus is the biggest. 2. The caterpillar is bigger than the bee. The butterfly is bigger than the caterpillar. The butterfly is the biggest. Oke, next students, in point D, kalian bisa menemukan ada perintahnya listen, ask, and answer, dan practice. Nanti kalian tolong dengarkan baik-baik, lalu coba praktek untuk bertanya dan menjawab ya. Kalian bisa pause dan ulangi lagi, ucapkan pertanyaannya, ucapkan juga jawabannya. Bisa di pause, diulangi lagi, dan seterusnya. Itu adalah cara untuk practice speaking English. Itu cara untuk berlatih berbicara bahasa Inggrisnya ya. But before that, kalian bisa lihat di sini ada green box yang tulisannya which one is the smallest? The bee is the smallest. Itu adalah contoh dari yang nomor 1. Nomor 1 itu kan ada bee, spider, and butterfly. Dari ketiga gambar itu yang paling kecil apa? Lebah atau bee. Karena bee yang paling kecil, kecil itu kan small. Smaller itu lebih kecil, kalau smallest paling kecil. Nah, makanya ketika dia bertanya which one is the smallest? Mana yang paling kecil? Karena gambar nomor yang nomor 1 paling kecil itu adalah lebah, jadi kita jawabnya the bee is the smallest ya. D. Listen, ask, and answer. Then practice. Which one is the smallest? The bee is the smallest. Small, smaller, smallest. 1. Which one is the smallest? The bee is the smallest. 2. Which one is the smallest? The monkey is the smallest. 3. Which one is the smallest? The chicken is the smallest. Anak-anak, karena kalian sudah belajar dengan baik, sekarang Miss akan menantang kalian. I will give you fun task. Aku akan berikan kalian tugas yang menyenangkan. Ya, tugas yang menyenangkan dari Miss Fitri, yang harus kalian lakukan adalah drawing and writing. Kalian menggambar dan also coloring, juga mewarnai dan juga menulis. Yang harus kalian lakukan adalah lihat di tugasnya ini dengan baik-baik. Kalian tolong pilih 3 animals. Please choose 3 animals. Kalian bisa pilih animals apa saja. Boleh yang ada di rumah kalian, yang ada di kebun binatang, yang ada di hutan, atau di mana saja. Animals yang kalian tahu bentuknya,
lalu apa nama dia dalam bahasa Inggris dan nama dia dalam bahasa Indonesia. Yang harus kalian lakukan, kalian buka buku tulis bahasa Inggris kalian, di halaman paling atas, kalian tuliskan judulnya Unit 2, Land and Sea, dan Lesson 1, About Animals and Insect. Itu tulis dulu judulnya paling atas. Setelah judul, di bawahnya, kalian tolong gambarkan 3 animals. 3 animals yang harus kalian pilih itu harus ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang lebih besar, yang paling besar, ya. 3 ukuran yang berbeda. Lalu, ketiga itu kalian gambar di buku tulis dan boleh diwarnai. Setelah setiap gambar kalian gambar dan warnai, di bawahnya tuliskan nama dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Contoh, Miss Fitri menggambar semut, lalu ular, dan juga kuda. Nah, semut, Miss gambar semut. Miss gambar dulu semutnya, misalkan di sebelah sini. Miss gambar semut, lalu di bawahnya tulis ant, semut. Lalu di sini misalkan ada gambar ular. Gambar ular, snake, ular. Lalu misalkan di sininya gambar kuda. Gambar kuda, horse, kuda. Paham ya? Setelah judul, lalu kalian gambar, dan paling bawahnya lihat di situ ada 4 kalimat yang harus kalian lengkapi. Kalimat itu kalian tulis ulang, dan bagian yang kosong atau yang ada garis bawah itu artinya kalian isi sesuai dengan gambar kalian. Mana yang besar, mana yang lebih besar dari binatang lainnya, mana binatang yang paling besar, dan mana yang paling besar atau yang paling kecil. Oke, paham cara mengerjakannya? Ini adalah tantangan untuk kalian agar kalian semakin paham. Semangat mengerjakan, nanti jangan lupa collect it to Edulogi, kumpulkan di Edulogi. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Semoga hari kalian menyenangkan dan dimudahkan untuk belajar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.